Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di mata kuliah bahasa pemrograman. Jadi untuk sesi pertama ini kita bicara tentang pendahuluan dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dicapai pada mata kuliah ini. Di antaranya ada 5. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan prinsip dasar dari eksperimen pemrograman komputer. Kemudian yang kedua yaitu mampu membuat alat bantu pengelolaan data sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman. Alat bantu ini bahasa mudahnya bisa dibilang software. Kemudian capaian yang ketiga yaitu mampu mengatur alat bantu rekayasa sipil berdasarkan fungsi dan kapasitasnya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang keempat, mampu berkontribusi dalam kerja tim secara efektif sesuai perannya, karena nanti ada tugas. Kemudian capaian yang kelima yaitu berkomunikasi dengan menggunakan dan mengorganisasikan bahasa tulisan dan media secara tepat dan efektif dalam mempresentasikan hasil pemrograman. Nah, ini semua nanti akan dirangkum dalam 14 pertemuan yang kurang lebih 7 pertemuan untuk kita belajar tentang materi, kemudian 7 pertemuan sisanya digunakan khusus untuk praktikum pemrograman. Nah, bicara pemrograman sebenarnya kita semua sudah pasti bersentuhan dengan itu. Jadi kalau kita sempitkan pembahasannya di komputer, gitu. Kalau di komputer ini adalah contoh software ya atau perangkat lunak, yaitu Microsoft Word. Saya yakin semuanya sudah bersentuhan dengan Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak yang kita gunakan dalam sehari-hari, yang pekerjaannya sebenarnya tidak terlalu berat ya. Jadi komennya, perintahnya itu tidak terlalu berat. Jadi ada perintah ini, itu seperti itu. Jadi klik untuk save, klik untuk format printer, klik untuk membesarkan font, klik untuk jenis font dan lain sebagainya. Jadi perintahnya cukup sederhana tapi memang detail dan lengkap gitu. Ini adalah software, salah satu contoh software yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian ada contoh software analisis ya, software analisis dan desain. Ini adalah contoh yang saya ambil Midas Civil ya. Banyak di luar sana gitu. Ada beberapa software, banyak sekali software yang bisa digunakan untuk jembatan ini. Misalkan saya ambil Midas Civil gitu. Jadi kita bisa memodelkan satu bangunan, kemudian kita bisa masukkan beban di situ, kita bisa modelkan penampangnya, kemudian kita bisa modelkan terhadap waktu gitu, misalkan perilaku kalau siang itu seperti apa, kalau malam seperti apa, kaitannya dengan suhu gitu ya. Nah, nanti bisa keluar hasil analisisnya gitu. Jadi tanpa kita harus ngeset gitu ya. Jadi kita tidak perlu menulis persamaannya, kita tinggal masukkan variabel-variabelnya, kemudian software tersebut yang akan mengolahnya sehingga keluar menjadi hasil hitungan gitu. Kalau kita lakukan itu secara manual, tentu akan banyak sekali proses yang akan dijalani. Nah, dengan perangkat lunak ini adalah contoh bahwasanya perangkat lunak ini memudahkan pekerjaan kita. Jadi ini yang sebenarnya akan dicapai dari mata kuliah ini gitu. Jadi ada banyak hitungan yang harus dilakukan. Dengan bantuan perangkat lunak kita tinggal memasukkan variabel, kemudian perangkat lunaknya yang akan melakukan perhitungan, dan dari hasilnya kita bisa tarik kesimpulan nanti hasil hitungannya. Hasil hitungan itu bisa kita interpretasikan, digunakan seperti apa dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi kita mulai dari dokumen dulu nih tadi, ini yang terbilang tidak terlalu berat kerjanya. Kemudian ini agak sedikit berat ya karena ada hitungannya gitu dan banyak sekali hitungannya. Kemudian kita naik level lagi ya. Ini software yang untuk mendesain ya. Ini anak-anak arsitek sih sudah pasti bersentuhan dengan ini. Sebutlah namanya Google SketchUp. Dengan software ini simple sekali gitu. Jadi tidak perlu pembelajaran software yang terlalu mendalam. Saya pikir semua orang bisa menggunakan ini, tinggal membuat garis-garis dan sebagainya, nanti hasilnya akan cantik sekali gitu. Nah, ini sudah agak naik level daripada yang dua ini ya. Jadi kalau ini pengolahan huruf ya, pengelolaan huruf, pengolahan kalimat-kalimat seperti itu.
teks ya intinya. Kemudian ini sudah bermain dengan angka gitu ya, dan sedikit bermain dengan grafis ya. Dia bermain dengan angka, tapi yang pokok dia bermain dengan angka, hitungan seperti itu. Nah kemudian yang ini sudah agak di atasnya sedikit ya, jadi dia sudah main angka dan main grafis gitu. Kemudian ini kan bisa di set ke view kamera, kemudian view perspektif, view ISO dan lain sebagainya. Jadi sudah naik level ya dari yang sebelumnya. Ini angka dan grafis gitu. Kemudian ini adalah software Photoshop ya. Di software ini digunakan untuk editing foto. Yang paling banyak digunakan untuk itu. Nah, di sini sudah jelas hasilnya nanti seperti apa. Saya pikir kita semua sudah familiar ya dengan nama Photoshop, dan hasilnya itu ya produk-produk yang kita lihat misalkan di spanduk dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang hasil Photoshop. Hasilnya akan halus dan indah sekali. Oke, itu adalah software-software yang pergerakannya statis ya. Nah, kita naik level lagi. Nah, ada software multimedia seperti software untuk memutar film ya. Nah, ini sudah dia hanya media saja, tetapi objeknya yang diputar di sini dia bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Itu sudah ini satu level yang berbeda gitu ya. Kemudian, nah ini adalah game ya. Saya pikir untuk sampai detik ini ya, software macam-macam kategori software yang menurut saya paling high itu adalah software game ya. Jadi kalau kita bicara software analisis itu main dengan angka, tapi tidak terlalu memperhatikan grafis ya, karena yang diinginkan memang hasil angkanya. Dan banyak sekali rumus di situ. Kemudian kalau kategori pengolahan data yaitu seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan teman-temannya itu. Kemudian ada software pengolahan grafis itu seperti Photoshop, software desain itu seperti SketchUp, Archicad dan lain sebagainya. Nah, ada satu lagi kategori yaitu software game ya. Jadi di software game ini contoh ya. Ini Far Cry Primal ya yang pernah main gitu. Game ini membutuhkan requirement komputer yang tidak sederhana gitu ya. Di antaranya misalnya minimal Intel Core i3 dengan 3,2 GHz, kemudian RAM-nya 4 GB dan hard drive-nya, jadi memori untuk game ini sendiri sampai 20 GB. Ini sih belum seberapa. Ada lagi. Nah, ini masih seri yang sama ya, seri dengan game sebelumnya. Ini Far Cry 4. Ini agak lebih tinggi sedikit. Nah, ini hard drive-nya butuhnya 30 GB. Sampai sebesar itu ya. Untuk satu software itu sampai sebesar itu. Nah, ini sih belum seberapa. Masih banyak yang lebih besar. Contohnya ini. Ini Assassin's Creed Odyssey ya. Ini cukup tinggi kebutuhannya. Dan storage-nya butuh sampai hampir 50 GB. Jadi makin kesini kebutuhan untuk game itu besar sekali untuk hard drive-nya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah, jadi kalau kita review dari awal tadi ya, jadi ada software yang dia memang bertugas atau dikhususkan, diberikan tugas khusus untuk hanya mengolah data, mengolah teks, mengolah angka, mengolah ya database seperti itu. Ini ada di jenis software yang seperti ini. Kemudian ada software yang dia kelasnya kategorinya untuk pengolahan analisis ya, analisis dan desain. Itu di kelas software yang ini, jenis software yang ini. Kemudian ada software-software yang dia kaitannya dengan desain. Untuk bangunan ada di ini, kemudian untuk desain grafis ada di sini, tipe-tipe ini. Kemudian ada jenis software yang lain yaitu sebagai player ya, ini seperti ini. Kemudian ada kategori yang menurut saya paling top ya, ini adalah game ya. Ya ini contohnya gitu kategori ini. Dan semua dari software itu tadi ya, semua baik itu dari yang mulai ini, jenis ini, kemudian jenis yang ini,
dan jenis yang ini sampai jenis yang ini, semuanya ini adalah berupa pengaplikasian bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau kita katakan bahasa pemrograman itu secara definisi bisa dibilang adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa kita ya, atau bahasa manusia atau keinginan manusia itu ke bahasa komputer. Jadi kita istilahnya kita perintah sesuatu, kemudian kita minta komputer untuk melakukan itu. Nah, untuk mewujudkan itu diperlukan satu bahasa yang bisa dipahami oleh komputer tentu saja ya. Nah, bahasa itu yang disebut bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Nah, terkait proses pembuatan program sendiri, ini secara garis besar, yaitu dengan kita menulis kode dulu ya, atau source code ya, pada text editor, misalnya Notepad. Notepad itu satu perangkat lunak yang selalu tersedia di Microsoft ya. Kemudian dari situ diubah menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, proses pengubahan kode atau source code-nya itu menjadi bahasa mesin ini terdiri dari dua macam, yaitu bisa kompilasi atau interpretasi. Kompilasi ini, nah dalam proses kompilasi semua kode sumber itu dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable, atau kalau adik-adik atau teman-teman familiar dengan ekstensi file yang .exe, nah itu maksudnya yang itu executable. Nah, program ini bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler di komputer yang menjalankan program tersebut. Jadi semua software yang ekstensinya exe itu bisa langsung dijalankan karena dia berupa aplikasi gitu ya. Nah, bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu interpretasi ya. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi ini akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusinya juga per baris. Gitu. Jadi ini ditulis per baris kayak gitu. Nah, nanti eksekusinya juga akan per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itu program itu akan dihentikan. Nah, program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Kalau tadi kan kompilasi, compiler, ini interpretasi, interpreter. Pada teknik interpretasi ini tidak ada akan dihasilkan program standalone seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan nanti bisa mengeluarkan satu aplikasi sendiri dengan ekstensi exe itu tadi ya, dan itu bisa dijalankan merdeka lah dia intinya, tidak perlu compiler. Dengan interpretasi yang menjalani dengan proses interpretasi itu tidak akan dihasilkan program yang berdiri sendiri seperti yang tadi. Artinya untuk menjalankan program ini kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter program tersebut. Nah, bahasa yang menggunakan teknik interpretasi ini seperti Perl, kemudian Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Nah, Python ini yang akan kita gunakan nantinya di mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga ada kompilasi sekaligus interpretasi. Misalnya bahasa Java. Ya. Dalam pembuatan program Java, source code-nya itu diubah menjadi bytecode. Meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable seperti yang versi kompilasi tadi. Untuk menjalankan bytecode itu kita butuh Java Runtime Environment gitu. Ini masih sering kita jumpai pada software-software yang itu bisa kita jalankan di Microsoft ya, yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut. Nah, bahasa pemrograman yang umum digunakan itu diantaranya ada JavaScript, PHP, kemudian C++, C#, dan C gitu. Kemudian ada juga Python. Python ini sangat populer dalam komunitas ilmiah dan akademik. Jadi karena kita ada di lingkungan akademik dan lingkungan ilmiah, maka kita coba juga membaur atau kita juga mencoba beradaptasi dengan Python ini.
tetapi juga telah digunakan untuk membuat situs web populer seperti Pinterest. Jadi Pinterest adalah software yang saya pikir sudah cukup familiar di kalangan teman-teman semua ya. Hal ini relatif mudah untuk dipelajari ya dibandingkan dengan sesuatu seperti bahasa C atau ya teman-temannya C itu, tapi masih sangat fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian selain Python ada Java, Ruby, sama Visual Basic. Nah, Visual Basic ini berasal dari Basic yang sangat populer pada hari-hari awal komputasi pribadi ya zaman dulu. VB ini memungkinkan program sederhana yang akan dibuat dengan cepat dan mudah, sementara juga memungkinkan untuk coding yang lebih kompleks. Nah, VB ini dirancang oleh Microsoft untuk pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Jadi memang dia dicetaknya sudah dengan perangkat ada interface yang bisa kita langsung kita gunakan gitu. Jadi VB ini sifatnya seperti apa ya? Kalau Python itu kita blank, benar-benar seperti Notepad, kita harus membuat source di situ ya, kita harus membuat code di situ. Tapi kalau VB ini bisa kita membuat code, tapi memang di situ ada fitur yang langsung bisa kita gunakan sebagai GUI-nya gitu. Jadi misalkan ada tampilan-tampilan yang itu bisa langsung familiar untuk digunakan gitu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang algoritma ya. Jadi algoritma itu kalau kita bicara definisinya adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas gitu, yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma ini adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Nah, supaya tidak terlalu kompleks ya apa yang ada di pikiran, kita coba dekati dengan contoh penerapan algoritma. Jadi sebenarnya algoritma itu hanya sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas. Intinya itu. Jadi pengertian algoritma adalah itu. Nah, ini contohnya, contoh penerapan algoritma. Kalau kita misalkan mau minum kopi instan ya. Jadi yang pertama adalah ambil cangkir dulu, kemudian ambil kopi instannya yang kedua, yang ketiga masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir sesuai takaran. Kemudian yang keempat, siapkan air panas, kalau belum tersedia panaskan air. Yang kelima, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang keenam, aduk cangkir hingga kopi larut. Yang ketujuh, tambahkan gula atau kremer sesuai selera, kemudian diaduk. Yang kedelapan, minum kopi. Itu contoh penerapan algoritma untuk pekerjaan minum kopi instan. Nah, kemudian itu tadi adalah contoh simpel ya. Nah, kemudian saya mau mengenalkan apa yang namanya flowchart ya. Flowchart ini ada hubungannya dengan algoritma tadi. Semoga dengan contoh ini sudah jelas ya, algoritma itu seperti apa gambarannya. Nah, ada yang disebut flowchart ya. Flowchart ini adalah presentasi grafis untuk menggambarkan proses spesifik dari algoritma, dari sebuah algoritma. Jadi kalau kita bicara algoritma minum kopi instan ini, urut-urutannya seperti ini gitu. Nah, kalau flowchart itu adalah sama seperti ini, tapi diinterpretasikan atau dipresentasikan secara grafis gitu. Nah, contohnya adalah ini. Jadi kalau kita bicara algoritma untuk pertanyaan apakah perlu membawa payung, urutan pertama adalah apakah hujan, pertanyaannya ya. Kemudian jika tidak hujan, maka tidak perlu bawa payung. Jika hujan, segera cari payung. Kemudian yang keempat, ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Yang kelima, jika payung tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. Seperti itu. Jadi kalau urut-urutan ini atau algoritma ini kita presentasikan secara grafis, maka seperti ini bentuknya, dan masing-masing flowchart ya, masing-masing ini punya makna gitu. Jadi misalkan terkait mulai dan selesai itu adalah bentuknya oval. Jadi yang pertama adalah mulai dulu. Ini adalah untuk memulai perintah atau memulai algoritma dengan kata-kata start atau mulai. Yang close-nya itu adalah oval. Kemudian dari mulai berlanjut ke hujan. Hujan ini adalah pertanyaan ya. Nah, apakah hasilnya yes atau no gitu. Segala sesuatu yang sifatnya seperti ini, yang ada dua kemungkinan ya dan tidak, maka dia close-nya adalah belah ketupat ya, seperti ini.
Kemudian kalau ya, maka cari payung. Cari payung adalah kegiatan. Jadi dia persegi biasa. Kemudian lanjut ke apakah payungnya ketemu. Nah, maka ini pertanyaan lagi. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau seperti itu maka belah ketupat ya. Kalau tidak maka kembali ke awal. Kalau iya maka dibawa payungnya. Gitu. Kemudian dilanjutkan, selesai. Nah, semua ini adalah flowchart ya, yang sebenarnya tidak berbeda dengan ini, tetapi agak sedikit lebih kompleks. Ada pertanyaan ya dan tidak. Kalau ini kita bisa bilang ini adalah algoritma yang linear ya, searah gitu. Ya lurus aja gitu. Tapi kalau ini bisa bercabang gitu. Jadi bisa ya, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Dan bisa berulang. Seperti itu. Ini di sini bisa berulang lagi. Nah, kemudian selesai ditutup dengan N atau selesai dengan pembungkus ya oval lagi. Jadi setiap start dan end itu adalah oval, kemudian segala sesuatu yang sifatnya adalah decision atau question itu belah ketupat, kemudian yang bersifat kegiatan atau keterangan dia menggunakan persegi. Seperti itu. Nah, untuk beberapa contoh ya, contoh yang lain ini masih banyak lagi. Misalkan adik-adik atau teman-teman masih kurang jelas atau masih kurang banyak contoh-contohnya, silakan bisa dibuka pada situs berikut. Ini untuk contoh-contoh algoritma yang sederhana gitu. Berikut ada flowchartnya juga di sini.